Heri. Waalaikumsalam Bu Sinta. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Bu. Alhamdulillah ya Pak. Kemarin Pak Heri WA ya katanya ini masalah mau didiskusikan. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan hari ini? Mungkin kemarin hari ini ke Ibu itu untuk mendiskusikan permasalahan yang ada di sekolah Heri pribadi gitu ya. Di sekolah salah satunya yaitu yang pertama kisi-kisi Bu, kisi-kisi soal. Jadi guru-guru itu masih belum sesuai dengan prosedur membuat soal itu, sebelumnya harus membuat kisi-kisi gitu. Oh, jadi hari ini mau berdiskusi tentang pembuatan kisi-kisi seperti itu. Betul. Oh, iya. Lalu apa sih yang ingin didapatkan dari diskusi hari ini? Mungkin yang ingin didapatkan dari diskusi hari ini sama Ibu Sinta, yang pertama yaitu supaya menyadarkan diri gitu ya, diri Heri pribadi dan teman-teman atau rekan sejawat gitu dalam membuat soal harus terlebih dahulu membuat kisi-kisi, di mana kisi-kisi tersebut harus sesuai dengan prosedur yang seharusnya gitu. Jadi ingin membuat kisi-kisi untuk rekan sejawat juga kita menyadarkan ya Pak. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Pak Heri lakukan untuk menyadarkan teman-temannya itu? Mungkin Pak Heri akan memberikan solusi dari permasalahan yang Heri akan bicarakan hari ini, yaitu pertama tentang pembuatan kisi-kisi, dan setelah itu membuat soal itu nanti akan Heri pribadi sendiri dulu gitu untuk belajar atau berkolaborasi dengan teman-teman gitu. Jadi diri sendiri dulu untuk bisa berubah gitu. Jadi mengatasi diri sendiri dulu. Siapa? Nah Pak, kira-kira untuk skala pencapaian tujuan ini sekarang berapa sih kalau dari skala 1 sampai 10? Mungkin kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 mungkin ada di level 5 Bu. Karena memang guru-guru dan Heri pribadi pun belum melaksanakan benar-benar indikator yang seharusnya gitu. Dari mulai pembuatan kisi-kisi, setelah itu pembuatan soal yang seharusnya gitu. Jadi posisi Bapak saat ini merasa di skala 5 ya? Betul. Nah, jika dinaikkan Pak untuk mencapai tujuannya, mau di posisi berapa? Salah satunya pastinya pengen di level 10 ya Bu ya. Betul. Cuman Heri nggak down muluk-muluk gitu ya, pengennya bertahap, jadi kemungkinan untuk saat ini di level 7 mungkin Bu ya untuk saat ini. Jadi naik ke level 7 ya Pak? Betul. Nah, untuk mencapai nilai tersebut ya Pak, di posisi skala 7, apa sih yang bisa Bapak lakukan? Mungkin yang Heri akan lakukan ketika yang pertama tadi sudah dikatakan, Heri akan mulai dari diri sendiri terlebih dahulu sebelum ada teman-teman atau rekan sejawat lainnya yang akan dilaksanakan. Mungkin Heri akan mencari referensi Bu dari beberapa teman-teman MBMP. Selanjutnya setelah itu Heri akan langsung melaksanakan. Dari solusi tadi ya Pak, kira-kira ada nggak sih hambatan dalam pelaksanaannya? Mungkin kalau hambatan dari teman-teman sejawat itu tidak semua guru-guru aktif dalam yang Heri inginkan gitu. Tapi balik lagi ke Heri pribadi yang mungkin Heri akan menjadi acuan dari teman-teman supaya bersemangat. Dan hambatan Heri pribadi mungkin yang pertama yaitu yang tadi perlu adanya seseorang atau tenaga ahli yang memang diperlukan untuk Heri menambah wawasan dalam indikator kisi-kisi dan soal. Ya, lalu apa nih rencana Bapak supaya bisa mencapai tujuan tersebut? Heri ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Bu ya. Yang pertama jangka pendeknya dalam minggu ini Bu, kebetulan di sekolah Heri kan kita di tanggal 4 sampai tanggal 16 itu akan melaksanakan KS. Nah kita punya waktu dalam 1 minggu ini, Heri dalam jangka waktu dekat ini mungkin akan mencari referensi dari beberapa guru, terus referensi dari beberapa teman di MBMP. Selanjutnya meminta kepada kepala sekolah untuk bisa berdiskusi kepada teman-teman supaya sama-sama rekan-rekan guru juga bisa melaksanakan hal tersebut. Karena dalam kompetensi Heri pribadi, Heri akan mengembangkan diri Heri sendiri, yaitu tentang TIK, karena Heri kan diperkuat dari segi ilmu TIK-nya ya, informatikanya. Jadi gampang untuk Heri melaksanakan isi tersebut. Bagus ya Pak, tadi ada hambatan tapi Bapak juga punya solusi untuk perencanaannya ya.
berjalan lancar. Nah Pak, dalam perencanaan tadi, apakah ada strategi lain selain perencanaan yang tadi? Mungkin strategi lain yaitu adalah jangka panjang Bu. Gimana jangka panjang ini Heri akan melaksanakan IHT bersama narasumber yang sudah nanti akan disiapkan, yaitu pengawas dan memfokuskan kepada soal dan kisi-kisi. Berapa lama sih Pak jangka waktu dalam persiapannya? Mungkin persiapannya yaitu tadi setelah pelaksanaan PAS ini dilaksanakan. Iya. Nah kemudian ukuran keberhasilan dari perencanaan ini seperti apa? Mungkin ukuran keberhasilannya nanti akan berkelanjutan Bu, dan nanti setelah mungkin IHT dilaksanakan yang namanya penyusunan kisi-kisi yang benar dan melakukan pembuatan soal yang benar juga gitu Bu. Siapa ya? Nah dalam pelaksanaan ini tentu Bapak tidak sendirian ya. Kira-kira siapa sih yang akan Bapak ajak kolaborasi dalam rencana aksi ini? Yang pertama mungkin yaitu rekan sejawat, yang keduanya itu izin kepala sekolah, setelah itu mengundang narasumber yang tadi. Nah kemudian bagaimana nih Pak tindak lanjut dari sesi coaching ini? Mungkin tindak lanjut yaitu tadi melaksanakan IHT jangka panjangnya, dan di IHT tersebut nanti akan berkelanjutan, dan berkelanjutan itu nanti akan menemukan solusinya Bu, di mana solusi tersebut akan membuat Heri dan teman-teman atau rekan sejawat melaksanakan membuat kisi-kisi itu dengan benar dan indikator yang seharusnya. Iya bagus ya Pak ya, akan membuat kisi-kisi sesuai dengan prosedurnya. Semoga sesi tindak lanjut Bapak bisa berjalan dengan lancar. Nah setelah nanti Bapak menerapkannya, kita bertemu lagi ya Pak, kita diskusikan kembali bagaimana perkembangannya. Semoga Pak Heri segalanya lancar ya Pak. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih banyak juga Bu sudah. Ya, semoga bermanfaat ya Pak. Amin. Kita tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mana Mas? Alhamdulillah saya. Tadi saya dengar Pak Heri akan melakukan coaching ya hari ini ya? Betul Bu. Oke, Bapak akan melakukan coaching. Nah, sebelumnya, terlebih dahulu mungkin saya ingin menjelaskan nih rubrik penilaian yang nanti harus Bapak perhatikan ya ketika melakukan coaching. Nah, rubrik penilaiannya nanti yang akan saya lihat yang pertama adalah apakah coaching ini yang sudah Bapak lakukan sesuai tidak dengan alur Tirta. Ini memang harus sesuai dengan alur Tirta. Kemudian, apakah Bapak melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana respon coaching terhadap Bapak seperti itu. Kemudian, di sini juga yang harus Bapak ingat ketika proses coaching itu ada beberapa prinsip coaching, di mana penilaiannya yang pertama adalah tentang pemeriksaan, dan yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching ini nih, saya ingin nanya dulu nih, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan kepada coaching ketika proses coaching ini dilaksanakan? Alhamdulillah Ibu. Tentang bagaimana nanti ke depannya coaching ini bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan. Oke, jadi potensi yang ingin Bapak kembangkan adalah mendengar aktif ya, mendengar aktif sehingga nanti tergali potensi dari si coachingnya seperti itu, dan mendapatkan solusi yang dari masalahnya. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi? Mungkin yang pertama memberikan pertanyaan yang berbobot, dan keduanya mendengar aktif, di mana dua hal tersebut sangat berkesinambungan untuk nanti coaching menemukan solusi yang akan nanti diberikan. Gitu. Berarti kompetensi yang spesifik ingin Bapak kembangkan adalah mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan pertanyaan yang terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak peroleh dari proses coaching ini? Mendapatkan solusi dari permasalahan atau yang coaching mendapatkan solusi seperti itu. Dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Betul. Oke Bapak, mungkin demikian ya untuk prasupervisi ini. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam melakukan proses coaching. Mungkin itu saja Bapak untuk coachingnya. Terima kasih, semoga lancar. Assalamualaikum. Oke, selamat siang Bu Lina. Selamat siang Pak Heri. Gimana kabarnya hari ini Bu Lina? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Lina udah datang ke sini ya. Kemarin katanya Bu Lina mulai apa Heri? Ada Iya. perlu apa Bu?
Sayang, terima kasih Pak. Saya memang ingin berbincang dengan Bapak tentang suatu hal gitu. Pengen berdiskusi lah Pak sedikit ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh dong. Nah, mungkin dari percakapan hari ini, apa sih yang menjadi tujuan Ibu sekarang? Tujuan dari pertemuan kita, Pak, saya berharap itu ke depannya saya ingin mendapatkan jawaban dari permasalahan saya ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya ada solusinya nih untuk permasalahan saya Pak. Kalau boleh tahu untuk permasalahannya yang spesifik itu apa, Bu? Ya, gini Pak, kebetulan saya kan sebagai guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala perpustakaan ya. Dengan gedung perpustakaan sudah ada, buku-buku yang sudah ada. Tapi secara fungsi perpustakaan tersebut belum difungsikan sebagaimana mestinya gitu ya Pak. Seperti itu ya. Jadi Ibu tuh perpustakaannya sudah ada, cuman itu tadi tuh belum Ya, sesuai belum dengan fungsi maksimal ya. gitu. Oke. Nah, mungkin dari pengamatan Ibu, menurut Ibu sendiri perpustakaan yang bagaimana sih yang bagus atau yang sesuai itu? Iya. Kalau ekspektasi saya ya Pak ya, saya sih nggak muluk-muluk sebetulnya. Saya hanya ingin supaya perpustakaan itu difungsikan sebagaimana fungsinya sebagai pusat sumber belajar ya Pak ya, karena kita sudah tahu ya kalau namanya perpustakaan itu sebagai jantung sekolah ya Pak ya. Saya tuh ingin supaya perpustakaan itu bisa dipergunakan secara maksimal baik oleh siswa ataupun untuk kegiatan guru gitu. Sedang di sini yang menjadi problematika saya itu mungkin lebih condong ke manajerialnya Pak, karena secara sarana prasarana memang sudah ada, tapi orang yang memanage di perpustakaannya sendiri belum ada gitu. Perlu orang mungkin ya, perlu orang khusus yang memang benar-benar tahu gitu ya. Secara teknis kan kalau kita sebagai guru ya Pak, kita nggak tahu teknis perpustakaan. Nah, kira-kira kita berandai-andai saja ya Bu Dina ya. Mungkin kalau misalnya di skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira dari level perpustakaan Bu Dina sendiri itu di level berapa? Sebetulnya sih kalau level perpustakaan ini sudah level 6 Pak. Tapi saya insya Allah ke depannya saya ingin levelnya menjadi dengan manajerial yang bagus, nanti insya Allah saya akan menjadi level 9. Wih, luar biasa sekali ya. Tujuannya di level 9 ya. Apa sih yang saat ini yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan atau menuju ke level 9 itu? Oh iya, oke. Ya insya Allah sih saya udah agak berpikir gitu ya Pak sekarang ini bagaimana caranya supaya hal yang tadi saya ungkapkan ke Bapak itu bisa segera ada solusinya gitu ya Pak. Fokus terhadap pustakawan tersebut ya. Iya. Nah, mungkin selanjutnya nih Bu Dina, kira-kira butuh berapa lama untuk mewujudkan impian Ibu masuk ke level 9 itu? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan sowan ya Pak ke Ibu Kepala Sekolah memperbincangkan masalah ini, dan sebetulnya kalaupun memang pustakawannya itu tidak sesuai dengan bidang ilmunya orang tersebut, itu kan bisa saja. Yang penting ibu kepala sekolah memfasilitasi untuk berbagai macam diklat dan lain sebagainya, itu bisa dikerjakan di perpustakaan. Jadi saya akan langsung datang ke ibu kepala sekolah membicarakan hal ini, karena hal ini sangat urgent Pak, daripada perpustakaan terbengkalai. Lebih baik dari awal kita perbaiki. Dan selanjutnya saya akan bertemu dengan teman-teman yang ada di kepengurusan perpustakaan supaya nanti mungkin lebih solid lagi Pak untuk masalah manajerial perpustakaan. Jadi mungkin tadi yang pertama di minggu ini Menemui leader ya Pak ya, sebagai pemangku kebijakan, saya mungkin harus datang ke kepala sekolah supaya nanti
ke kepala sekolah, saya ingin meminta satu orang khusus yang diberi tugas tambahan sebagai pustakawan gitu. Terlebih mungkin yang lebih baik lagi sesuai dengan bidang ilmunya, jadi langsung background pendidikannya sebagai pustakawan gitu. Jadi betul-betul bisa memanage semua kegiatan yang ada di perpustakaan gitu. Dan satu lagi yang ingin saya perbaiki lagi kinerja teman-teman yang memang ada di organigram. Biasanya di organigram itu hanya terpampang saja, hanya untuk sekedar mengisi SK tambahan gitu di situ, tapi mereka tidak berfungsi gitu. Jadi ingin mengembalikan kembali perpustakaan itu sebagai unit kerja yang nanti bisa saling memenuhi kebutuhan sekolah itu sendiri ya Pak ya, karena harusnya saling ketergantungan antara sekolah dengan perpustakaan. Jadi intinya mungkin fokus ya Bu ya, jadi Iya. memilih orang tadi datang ke kepala sekolah Bu ya, selanjutnya ke depannya ada seseorang atau satu orang dalam mengambil dari sisi keilmuan dari perpustakaan tersebut dan memanage manajerial dari beberapa anggota yang sudah dipilih dari tentang organisasian, memaksimalkan potensi yang ada gitu. Selanjutnya Ibu, apa sih yang didapatkan oleh Bu Lina dari sisi ini? Alhamdulillah Pak, saya semakin termotivasi ya untuk memperbaiki memperbaiki hal ini dalam artian ingin perpustakaannya lebih baik lagi, karena tadi sudah saya sampaikan perpustakaan adalah jantung sekolah. Jadi memang kita, kalau bukan kita siapa lagi Pak yang aware terhadap perpustakaan itu, karena memang ini bukan hanya di sekolah saya, di sekolah yang lain, terlebih di sekolah-sekolah dasar negeri itu perpustakaan itu hanya sebagai onggokan buku-buku tema saja gitu, jadi tidak difungsikan sebagaimana fungsinya. Dan ini saya baca-baca secara literasi, memang perlu adanya manajerial yang betul Pak. Jadi ya mudah-mudahan nanti kedepannya saya akan membuat program juga untuk program perpustakaan supaya nanti selalu lebih terarah ya, dan jadi bisa terlihat bagaimana tindakan untuk kedepannya gitu. Ya mudah-mudahan ya Pak ya, doain saya nanti akan datang ke kepala sekolah dan kepala sekolah support Pak. Amin, amin. Mudah-mudahan dan pasti Bu support ini. Mungkin Untuk pasti hal yang support. baik ya. Betul. Mungkin mudah-mudahan nanti di program selanjutnya ada keberlanjutan juga Ibu ya dari Iya, program amin. itu sendiri. Nah, kalau begitu pertemuan kali ini mungkin sudah dicukupkan sekian. Mungkin, mungkin di minggu depan kita ngobrol lagi, coaching Boleh. lagi. Jadi ingin Iya. mendengar progres yang nanti akan Bu Rina sampaikan Iya, kepada iya, Ibu ya. siap Pak. Oke, terima kasih Bu Rina. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Heri tadi sudah melakukan proses coaching ya. Betul. Baik, setelah proses coaching ini ada beberapa pertanyaan ya dalam rangka pasca coaching ya. Setelah tadi Pak Heri melakukan coaching dengan Bu Rina, nih apa yang sudah Bapak lakukan dalam mencapai indikator pencapaian coaching yang Bapak inginkan? Mungkin tadi dari percakapan Heri sebagai coach gitu ya, Bu Rina sudah memberikan solusi, terus Heri juga mendengar aktif. Selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Bu Rina, dan Ibu Rina pun sudah memberikan solusinya gitu. Jadi semua tahapan dari kita alhamdulillah sudah terselesai. Ya, alhamdulillah ya tadi Bapak sudah menanyakan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot, dan pada akhirnya Bu Rina juga menemukan solusinya ya seperti itu. Ya jadi, nah sementara nih untuk kompetensinya yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah dilaksanakan apa nih? Mungkin yang utama dari coaching ini, yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Kenapa pertanyaan yang berbobot? Mungkin Heri sendiri sebagai coach butuh pelatihan atau latihan setiap memberikan pertanyaan atau formatif pertanyaan pada coachingnya. Selanjutnya mungkin nanti Heri akan belajar tentang bagaimana pengembangan dan terus belajar juga bagaimana membuat suatu pertanyaan formatif kepada coaching. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan ya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ini susah-susah gampang ya. Betul. Ya mudah-mudahan dengan sering berlatih nanti coaching itu akan membuat skill bertanya kita semakin berbobot. Baik, pada sesi coaching tadi saya sudah melihat dan sudah mengobservasi ya Pak Heri, dan dari yang sudah saya buat catatan ini
Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian ya alur kitanya sudah terlihat dalam proses coachingnya. Ya. Berarti Bapak sudah keren nih ya sebagai coach ya. Mudah-mudahan kompetensinya bisa terus bertambah dengan banyak melakukan coachingnya. Mungkin itu ya Pak ya untuk pasca coachingnya. Baik Pak Heri, kita akan bertemu ya. Semoga bertemu di lain kesempatan. Terima kasih Bu Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Heri. Gimana kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Iya. Gimana tadi di sekolah Bu? Di sekolah, alhamdulillah seperti biasa berjalan lancar ya Pak ya. Dan hari ini kebetulan kita akan mengadakan coaching ya Pak. Betul, betul. Iya, dengan rekan saya satu lagi. Betul. Nah, belum nanti Bu Rina sendiri melaksanakan, nanti mungkin nanti Hari akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang Harry akan nilai pada saat proses coaching tersebut. Pertama, nanti akan didiskusikan rubrik penilaiannya bagaimana. Salah satunya yaitu apakah coaching yang dilakukan Ibu sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta tersebut harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bagaimana respon coaching terhadap Ibu. Gitu. Kemudian Ibu juga harus mengingat dalam coaching ini berperan atau mempunyai beberapa prinsip Bu. Yang pertama yaitu adanya penilaian, yaitu tentang yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching ini, Heri akan memberikan beberapa pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, potensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching ketika coaching ini dilaksanakan? Iya baik Pak. Insya Allah nanti saya akan berupaya supaya coaching itu bisa nyaman ya nanti ngobrol dengan saya. Begitupun tadi pertanyaan dari Bapak, potensi yang akan dikembangkan itu ya diantaranya mungkin kehadiran penuh, Pak ya, mendengarkan aktif, dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menstimulasi dari coaching tersebut untuk mengungkapkan pendapatnya lebih enak lagi sehingga nanti akan tercapai suatu solusi yang baik untuk dirinya sendiri gitu Pak. Luar biasa sekali. Pertanyaan dari Harry mungkin tadi udah mewakili dari kompetensi, dari potensi dan indikator ketercapaian dari coaching ini ya Bu ya. Nah selanjutnya mungkin nanti setelah coaching ini dilaksanakan nanti akan berkelanjutan untuk pasca observasi gitu Bu untuk pertanyaannya. Mungkin sekian Bu, nanti dilanjut untuk selanjutnya kepada coaching. Oh iya. Oke, terima kasih Bu Siap. Rina. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Oh iya Ibu, Iya. alhamdulillah kabar aku baik. Gimana Ibu baik? Alhamdulillah baik. Tadi juga ketemu dengan Pak Heri ya. Kebetulan kami sebagai observer. Sekarang kita lakukan proses coaching ya Bu. Oh iya Ibu. Ada mungkin Bu Neni juga sudah menghubungi saya ingin curhat-curhat sedikit ya tentang ada beberapa hal yang memang ingin dicari solusinya. Nah itu Bu Neni mungkin langsung saja ya biar efektif. Jadi tujuan dari pertemuan kita ini tentang apa nih tujuannya Bu Neni ingin melakukan pertemuan dengan saya. Iya Ibu, gini Bu, saya itu ada yang mau dibicarakan ya, atau curhat lah ke Ibu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mencari solusinya bareng-bareng ya Bu ya. Ini saya di sekolah tentang rekan sejawat saya, Ibu ya. Di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun kok pembelajarannya itu kalau saya lihat ya Bu ya, jadi masih memakai pembelajaran yang zaman dulu Bu gitu ya, dari segi pembelajarannya, dari metodenya, dari medianya juga saya perhatikan masih memakai cara pembelajaran itu aja Bu. Padahal ya sekarang kan sudah zamannya zaman canggih ya Bu ya, Sekarang gitu. sudah berkembang ya. Betul Bu. 4.0 banyak. Iya, hal jadi yang- anak-anaknya juga saya perhatikan belajarnya juga sangat menonton Bu. Oh gitu ya. Iya. Iya baik. Bu Neni barusan luar biasa menyampaikan tujuannya. Yang dari perbincangan kita kali ini nanti inginnya seperti apa nih dari perbincangan kita ini? Ada
yang spesifik tujuan dari Bu Neni itu apa kira-kira? Baik Bu, sebenarnya saya juga masih bingung ya apa sih yang harus saya lakukan ya Bu, tapi saya akan mencoba untuk meningkatkan perubahan cara pembelajaran rekan-rekan guru saya di sekolah. Mungkin Bu, yang pertama saya akan merubah cara pembelajaran dari metodenya ya Bu ya. Oke, Gitu. baik. Nah, sebelumnya yang ingin saya tanyakan, ada kemampuan atau potensi apa yang sekarang Bu Neni punyai di sekolah? Ya mungkin ya Bu ya, saya untuk apa sih menjadikan perubahannya dengan teman sejawat, mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu ya Bu, dengan cara memberikan sedikit demi sedikit ya cara pembelajaran. Misalnya kan Bu sekarang sudah canggih ya menggunakan IT, misalkan pembelajarannya tidak menggunakan metode ceramah saja gitu, tapi menggunakan dengan IT seperti puisi. Mungkin itu salah satu yang akan saya lakukan Bu, gitu, supaya anak-anak itu yang nggak jenuh ya Bu ya belajarnya. Iya, itu mungkin rencana kedepannya nih yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bu Neni punya kemampuan apa di lingkungan Bu Neni sendiri? Kira-kira yang supaya bisa mencapai tujuannya Bu Neni? Iya, mungkin salah satunya ya Bu ya, saya akan memberikan contoh ya Bu ya cara pembelajaran saya di kelas, misalkan dengan cara memberikan ice breaking gitu ya ke anak-anak gitu, karena kan nggak langsung guru tuh masuk gitu ya, masuk langsung memberikan ceramah, buka buku paketnya, nah gitu, jadi anak-anak menonton ya Bu ya, itu dengan pembelajaran yang zaman dulu. Jadi saya akan memberikan ice breaking dulu mungkin ke anak-anak, kemudian cara pembelajaran juga nggak duduk sendiri-sendiri, tapi kita melakukan berdiferensiasi gitu mungkin ya Bu ya. Jadi mungkin ingin share dari Ya, skill Bu Neni itu yang sudah punya saya lakukan karena kemampuan sudah ada begitu. hasilnya gitu Bu Iya, anak-anak. bagus ya. Terus yang ingin saya ketahui terlebih dahulu, ini kalau dilihat dari level ya, di level 1 dan 10 itu seberapa levelnya dari teman-teman Bu Neni sendiri dalam permasalahan Bu Neni itu sudah seberapa maksudnya levelnya itu ada di titik mana gitu menurut Bu Neni? Ya betul Bu, kalau menurut saya perhatikan ya Bu, kalau dari segi pembelajarannya masih di level 5 Bu, karena kan masih ada guru-guru 85? bukan 5 Ibu. Lima, Iya, oh. dari 10 itu 5 kenapa? Karena kan masih ada guru-guru senior ya Ibu yang mungkin dalam hal segi IT-nya masih susah ya Ibu ya. Mungkin dari kalau Ibu tadi nanya saya ada di level berapa di sekolah saya tentang rekan-rekan guru, ya mungkin ada di 5 Ibu. Oke, baik, ada di 5. Tadi kan saya sudah sampaikan ke Bu Neni kemampuan apa yang Bu Neni punya. Terus sekarang ada di level 5. Nanti inginnya tuh ekspektasinya di level berapa tuh? Ya kalau ditanya seperti itu ekspektasinya sih pasti 10 ya Ibu, Oh, tapi luar kalau biasa. untuk 10 ya kita masih mencoba lebih semangat lagi Ibu, tapi minimal ada di 8 lah Ibu Iya, gitu ya Bu ya, minimal jadi ada step by step perubahannya ya, ya, yang gitu, penting ada Ibu. perubahan Ya, ke arah yang ada lebih perubahan sedikit-sedikit, saya lihat kan anak-anaknya juga supaya tidak monoton, lebih semangat lagi berangkat ke sekolah untuk belajar, mungkin itu Ibu. Jadi tadi kembali lagi Bu Neni sudah punya rencana-rencana aksi nih. Coba diantaranya solusinya itu akan seperti apa? Ya, yang Dari tadi saya rencana ya, aksi tersebut. yang saya sudah tadi bilang ya ke Ibu, mungkin yang sederhana dulu saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu dengan rekan sejawat dulu mungkin ya Bu ya, dengan satu jenjang dulu. Nah kemudian mungkin kalau misalkan belum berhasil, saya akan izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah serta seksi kurikulum juga untuk melaksanakan workshop kecil-kecilan Ibu ya, dengan tujuan misalkan kita ingin merubah pembelajaran menjadi lebih aktif ya gitu Bu. Jadi lebih lebih meningkat ya Bu ya dalam pembelajaran. Kita akan melakukan workshop kecil lah Bu ya gitu. Sebelumnya saya izin dulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Mungkin itu Bu. Ini luar biasa sekali ya Bu Neni pada saat ada seorang guru yang aware terhadap pengembangan potensi pembelajaran untuk diri sendiri dan untuk orang lain, itu sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa membantu rencana aksi atau solusi yang baru Bu Neni utarakan itu, yang bisa membantu, siapa aja yang bisa mendukung?
Betul Bu, selain teman rekan-rekan sejawat juga, saya mungkin akan minta bantuan guru IT Bu. Ya, karena di sekolah saya ada pelajaran IT juga ya, TIK. Jadi saya mungkin salah satunya akan minta bantuan kepada guru TIK Bu. Mungkinnya cara mengajarkan tentang pembelajaran fisik gitu. Ya minimal ada pembelajarannya menggunakan slide di PowerPoint ya Bu ya, supaya anak-anak tuh gak jenuh gitu ya Bu ya. Pembelajarannya hanya tidak di buku paket saja. Menyenangkan ya Bu, ya. Nah, betul itu Bu Dan tujuan. lebih bermakna juga mungkin nanti pembelajarannya, tujuan pembelajarannya itu gampang tersampaikan Nah, juga betul, ya, ya. betul, Sekali ya. selain tadi Bu Nini menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi, jadi semua bisa terakomodir. Nah, Ya. betul Bu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, kira-kira prioritas yang akan disampaikan terlebih dahulu dari rencana aksi Bu Neni itu apa dulu tuh Bu? Yang mana dulu? Iya, mungkin saya dari metodenya dulu ya Bu ya, gitu sebelum kita ke lewat bagiannya. lewat apa actionnya seperti apa Bu? Ya, mungkin nanti saya melalui supervisi ya Ibu ya, supervisi yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah, mungkin nanti kan Ibu Tindak Kepala lanjutnya Sekolah. ya dari seperti Ya, itu ada betul tindak Ibu. Nah, lanjutnya. jadi kan bisa melihat ya gitu, apakah ada perubahan atau tidaknya gitu ya. Saya ini berharap ada sedikit perubahan ya Bu ya dalam metode pembelajarannya gitu, apalagi sekarang kan di zaman canggih ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan di sekolah saya guru-gurunya bisa berubah dalam cara pembelajaran lah Bu, metode-metode. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan Ya. melaksanakan itu, baru next ke depannya Ya, melalui itu ya Bu ya, menggunakan izin kepala sekolah dari supervisi. Iya. Ya setelah supervisi baru selanjutnya akan melaksanakan apa tadi kata Bu Nini? Oh iya, ya, betul. Ya, workshop kecil aja ya Bu ya. Mungkin karena kan yang pertama kita akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu dengan teman atau rekan sejawat. Kalau misalkan tidak Iya, berhasil, kita apalagi ada tindak Bu lanjut Neni lagi ya Bu sudah ya. punya skill ya. Nah, gitu. Jadi Jadi kita bisa ditularkan betul, ke betul. teman-temannya. Ya, kita melakukan workshop mungkin ya Bu ya, gitu dengan bantuan guru. Baik, terima kasih luar biasa sekali ya solusinya dari barusan apa permasalahan yang dihadapi Bu Neni. Ya, Dan alhamdulillah tujuan dari apa pertemuan kita, Ya. sharing kita menghasilkan sebuah solusi yang sangat luar biasa. Bu Neni mudah-mudahan nanti bisa apa bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ya Bu ya. amin, amin. Ibu, Nanti ya. insya Allah setelah apa Bu Neni melaksanakan rencana aksinya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nanti ya. saya akan cerita ya lagi Saya ya, Bu, udah ya. gak sabar nih Oh, iya, lihat Bu. progresnya seperti Nah, apa betul, guru-guru betul. di Bu Neni. Kalau misalnya guru di Kota Bandung nih minimal semua begitu, insya Allah apa pendidikan di Kota Bandung ini udah sangat luar biasa sekali. Iya, betul sekali. Peningkatannya. Iya, Iya, amin, mungkin- amin Bu. Mungkin begitu ya dari saya Bu Neni. Iya, Ibu. Saya sudah ini ya, Iya. sudah apa namanya, sudah bertemu dengan Bu Neni Iya. dan saya apa sudah sama-sama kita ngobrol dan Bu Neni sudah menghasilkan solusinya. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Karena Terima kasih bisa ya Ibu diterapkan ya juga di sudah sekolah menyempatkan saya. waktunya untuk saya Iya, sama-sama, untuk Ibu. bercerita, untuk meluarkan keluh kesah saya ya sebagai guru gitu kepada teman-teman saya, mudah-mudahan nanti ada perubahan juga ya Ibu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu. Iya, Kita sama-sama ketemu Ibu lagi ya. nanti. Iya, Sehat Ibu. selalu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mungkin sekarang itu adalah pasca observasi ya. Tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Neni ya. Sekarang sesi di mana pasca coaching ini yang Heri ada beberapa tanyakan kepada Ibu Rina gitu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam indikator ketercapaian coaching yang Ibu inginkan tadi? Untuk indikator ketercapaian ya Pak ya, alhamdulillah dari pada awal Bu Neni menyampaikan tujuannya tadi, tujuan dari permasalahannya yang otomatis gitu ya, ingin mendapatkan sebuah solusi gitu. Dan alhamdulillah tadi dari Bu Neni sendiri dia sudah mengungkapkan rencana ke depannya seperti apa gitu ya. Terus dia sudah menghasilkan sebuah solusi yang bisa diterapkan mulai dalam waktu dekat ini Pak, dan mungkin tahapan selanjutnya dia juga akan melaksanakan dari rencana aksinya.
mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin, amin. Baik, mungkin dari sesi ini tadi Heri sudah observasi dari hasil catatan, sudah beberapa mempunyai tahapan-tahapan tirta Bu ya, sesuai dengan respon yang tadi sudah diberikan oleh Koci. Dari Ibu Neni sendiri sudah luar biasa baik sekali ya. Terus Ibu juga sebagai coach juga sangat bertahap dalam memberikan pertanyaan atau pematik dari beberapa pertanyaan yang Ibu berikan gitu. Mungkin yang terakhir, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari coaching ini terhadap coaching? Mungkin kompetensi salah satunya ya Pak ya, kompetensi dari pertanyaan berbobot ya Pak, karena memang itu butuh skill juga, lebih butuh skill lebih baik lagi, dan itu pun mungkin membutuhkan jam terbang ya. Jadi hal seperti ini memang harus sering kita lakukan. Jadi diantaranya yang ingin dikembangkan itu kalau untuk saya pribadi dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot sehingga bisa menstimulasi dari coach itu sendiri untuk bisa menyampaikan rencana aksinya, menyampaikan solusinya gitu, tanpa dia terbebani oleh hal-hal lain gitu. Jadi mengalir begitu saja. Nah, hal seperti itu kan memang butuh skill Pak. Jadi mungkin itu yang ingin saya kompetensi yang saya kembangkan. Wah, luar biasa sekali ya, Ibu sebagai coach sudah memberikan tahapan tirta dan beberapa prinsip dari coaching ini ya. Oke, terima kasih Ibu Rina. Ya, sampai terima kasih ketemu juga buat sampai Pak ketemu Heri nanti yang sudah bisa selanjutnya ya. mengobservasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.